Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Kurotayun, NPM 1917051048 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Nah, yang pertama ada konsep program. Ada dua, konsep umum dan konsep IT. Konsep umum, pemrograman adalah urutan langkah, prosedur, atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan konsep IT, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, pada komputer, sifat pengolah data dapat diubah-ubah kapan saja berdasarkan program yang diberikan untuk melakukan pengolahan data tersebut. Jenis-jenis program nih, ada pemrograman BIOS, pemrograman OS, pemrograman bahasa program, pemrograman untuk menghasilkan aplikasi umum, pembuatan aplikasi administrasi perkantoran, pemrograman web, multimedia, dan aplikasi robotik atau mesin industri. Nah, selanjutnya adalah eksekusi program. Untuk mengeksekusi program nih, yang pertama, kita setiap siklus instruksi, CPU akan membaca instruksi dari memori. Nah, pada CPU yang umum, suatu register yang disebut program counter atau PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat yang lebih tinggi berikutnya di dalam memori. Contoh nih, masing-masing instruksi menempati sebuah word 16 bit di memori, dan anggaplah bahwa PC itu disetel pada lokasi 300, maka CPU kemudian akan membaca instruksi pada lokasi 300. Siklus instruksi selanjutnya, CPU akan membaca instruksi dari lokasi 301, 302, dan seterusnya. Urutan ini dapat berubah sebagaimana contoh apabila ada proses interrupt dari perangkat lain. Nah, penjelasannya ini tadi kan ada beberapa istilah nih. Penjelasannya untuk program counter atau PC itu prosesor yang di dalamnya terdapat alamat instruksi yang sedang dieksekusi pada waktu itu. Sedangkan IR, Instruction Register, itu tuh tempat untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi. Untuk akumulator atau AC merupakan register penyimpanan sementara operan dan hasil operasi ALU. Namun, memiliki fungsinya yang lebih spesifik, tempat penyimpanan sementara, tempat memasukkan nomor layanan interupsi, dan tempat penyimpan bilangan yang dikalikan dan setengah bagian terkecil dari suatu perkalian. Nah, ini contoh proses dari eksekusi sebuah program ya. Bisa dilihat pada gambar, itu untuk 0001 itu muatan AC dari memori. Nah, untuk 0010 simpan AC ke memori, dan untuk 0101 tambahkan AC dari memori. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang ketiga, set instruksi atau karakteristik dan fungsi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction atau instruksi komputer. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU, itu tuh disebut set instruksi. Nah, elemen-elemen dari set instruksi mesin ini diantaranya operating code atau opcode untuk menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Lalu source operand reference untuk merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand reference merupakan hasil ya. Source itu kan input. Lalu result itu hasilnya dari operasi yang dilaksanakan. Lalu next instruction reference untuk memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankannya itu selesai.
Nah, search dan result operands dapat berupa salah satu di antara tiga jenis ini nih. Ada main or virtual memory, CPU register, IO or device. Selanjutnya adalah desain set instruksi. Desain set instruksi ini adalah masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya itu yang pertama, kelengkapan set instruksi, ortogonalitas dan kompatibilitas yang mencakup source code compatibility dan object code compatibility. Untuk selain ketiga aspek itu, ada juga operation repertoire, lalu data types dan register serta addressing. Untuk penjelasannya bisa dilihat yang operation repertoire itu berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan, juga berapa tingkat kesulitannya. Untuk data tipe itu ya jenis data yang diolah. Untuk register itu banyaknya register yang dapat digunakan, dan yang terakhir addressing, mode pengalamatan untuk operan alamatnya. Lalu untuk format instruksi, suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Nah, itu kan ada opcode, operand, reference, dan operand reference. Untuk jenis-jenis operand, ada address, number, karakter, dan logical data. Lalu untuk selanjutnya adalah jenis instruksi. Ada data processing, data storage, data movement, dan control. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di bab selanjutnya untuk keempat jenis set instruksi ini. Nah, selanjutnya adalah transfer data. Transfer data ini menetapkan panjang data yang dipindahkan serta mode pengalamatan, serta untuk menetapkan lokasi operan sumber dan tujuan. Lalu lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data ini, yang pertama itu memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Apabila memori dilibatkan, menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual, dan mengawali pembacaan atau penulisan memori. Nah, untuk operasi set instruksi untuk transfer datanya nih, ada move untuk memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan, sedangkan store itu untuk memindahkan word dari prosesor ke memori. Ada load, exchange, clear untuk memindahkan word 0 ke tujuan, set, push, pop untuk memindahkan bagian dari bagian paling atas sumber. Nah, macam-macam set instruksi menurut jumlah operasi itu ada 4. Itu ada address instruction, 1 address instruction, n address instruction, dan m plus n address instruction itu menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Sedangkan untuk sifat, menurut sifat akses terhadap memori itu ada 3, memory to register instruction, to memory instruction, dan register to register instruction. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang set instruksi eksekusi program. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.